Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Nurul Huda, Perumahan Auri, Kewadengan, Sidoarjo, dengan mengangkat topik hidup bahagia dan sumber-sumbernya. Bagi Anda yang baru bergabung dalam channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi 'alima wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana khatib yang naik ke mimbar setiap mengawali khutbahnya senantiasa menyampaikan pesan-pesan takwa, pesan-pesan untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Maka dengan ketakwaan yang senantiasa terpatri dalam sanubari kita yang paling dalam, sehingga tergerakkan seluruh anggota tubuh kita tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, tentu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan dan apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Maka dengan ketakwaan itu Allah mudah-mudahan membentangkan jaminan keselamatan zahiran wa batinan fid dunya hatta al-akhirah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan mengangkat topik berangkat dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 dengan topik hidup yang bahagia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man, barang siapa, amila yang beramal sholihan yang baik, min zakarin baik dia itu laki-laki,
au unsa atau perempuan, wa huwa dan dia itu tetap mukmin, beriman kepada Allah, maka janji Allah, falanuhyiyannahu, maka sungguh akan aku hidupkan mereka, akan aku beri kehidupan padanya, hayatan dengan kehidupan thayyibah yang baik, walanajziyannahum, dan sungguh akan aku beri balasan buat mereka, ajrahum, atas pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan sebaik-baik balasan sebab apa yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di dalam tafsir Al-Qurtubi di sana disebutkan fil hayatid thayyibah, dalam kehidupan yang thayyibah, dalam kehidupan yang baik, dalam kehidupan yang bahagia, khamsatun aqwalin, ada 5 hal yang menyatakan bahwa seseorang itu hidupnya baik atau tidak. Yang pertama adalah annahu rizqul halal, bahwasanya hayatan thayyibah adalah adanya rizki yang halal. Yang kedua adalah al-qanaah, adalah qanaah, menerima terhadap apa yang telah Allah berikan. Yang ketiga adalah taufiquhu ila taati, adalah terbimbing untuk taat patuh kepada Allah, fa innaha yu'addihi ila ridwanillah, karena orang yang terbimbing untuk patuh adalah senantiasa melakukan apapun yang membuat Allah ridho. Yang keempat, hiya sa'adah, yaitu kebahagiaan itu sendiri, wa hiya halawatut ta'ah, dan orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik adalah merasakan nikmatnya ketaatan. Dan yang kelima adalah ridho bil qada, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kenapa hayatan thayyibah tergelar dalam 5 hal ini? Yang pertama, kita buktikan apakah betul bahwa orang-orang yang annahu rizqun halal, bahwa orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik adalah berangkat dari rezeki yang halal. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa rezeki yang halal itu akan mempengaruhi kulit, tulang, dan daging yang halal. Bahkan orang yang makan barang halal itu akan senantiasa terpatri langkah-langkah yang terbaik. Sebaliknya, orang yang makan barang yang haram, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima. Fakta menunjukkan betapa banyak anak polah bapak keprada, anak berulah, tapi kemudian orang tua tersangkut paut belakangan apapun yang dilakukan oleh anak, maka kemudian ini akan kemudian uang yang diambil, yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal, maka wujudnya ketika dikasihkan ke anak, maka jatuhnya anak bisa manjat, anak bisa berulah, anak bisa melakukan segala hal yang kemudian belakangan jika diruntut, maka kemudian bisa anak berulah, maka bapak atau kedua orang tuanya bisa menanggung apa yang dilakukan oleh anaknya. Dan itu adalah merupakan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah sudah menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan, yang diperoleh dari rezeki yang tidak halal akan berakhir tidak baik. Bahkan rezeki yang tidak halal atau rezeki yang haram itu jika dimakan akan menumbuhkan kulit, tulang, dan daging yang haram. Jika dibuang tidak baik, jika dikasihkan ke istri dan anak-anak menghasilkan kegaduhan dalam keluarga sehingga tercerabut kesakinahan di dalam keluarga dan diberikan orang juga tidak bagus. Maka pilihan jika ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia adalah senantiasa mencari rezeki yang halal. Bahkan jika ada orang bekerja kemudian fawa fi hilli fayamut, kemudian dia meninggal, jika ada orang keluar dari rumah kemudian dia meninggal di perjalanan,
maka meninggalnya itu kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah al-qanaah. Orang yang mendapatkan kehidupan yang baik itu adalah qanaah. Apa itu qanaah? Menerima terhadap apapun yang Allah terimakan. Orang-orang qanaah itu akan selalu yakin bahwa seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah seluruhnya sudah merupakan bagian-bagian yang Allah berikan. Orang yang qanaah akan menerima setiap apa yang Allah berikan dengan penuh syukur. Maka inilah yang kemudian Allah sendiri menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jikalau engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Jikalau engkau mengkufurinya, maka siksaku akan pedih. Dan orang qanaah akan senantiasa puas dengan apa-apa yang telah Allah terimakan dan Allah berikan buat dirinya. Dan inilah yang kemudian tidak pernah membandingkan apapun yang ada di dalam dirinya pada orang lain. Dan orang qanaah itu akan senantiasa menampilkan dirinya. Dia akan hidup apa adanya, tidak akan mengejar penampilan. Kenapa? Jika orang mengejar penampilan, ingin dipuji, sehingga kemudian menampilkan segala hal, sementara piranti, perangkat, alat yang digunakan untuk mengejar penampilan, maka tentu pilihannya adalah hutang dan kredit. Orang yang terlilit hutang dan kredit, maka tidak pernah merasa puas dengan apapun yang Allah berikan, sehingga semakin banyak uang yang diberikan, seperti minum air laut, semakin banyak air yang diminum, semakin kering dan terasa kering kerongkongannya, sehingga tidak pernah terpuaskan. Maka pilihannya orang yang ingin bahagia, maka berqanaahlah, terima yang Allah berikan. Dan yang ketiga adalah taufik ila taatillah, terbimbing untuk taat kepada Allah. Maka orang yang terbimbing untuk taat kepada Allah, maka akan senantiasa melangkahkan kakinya menuju apa yang Allah ridhoi. Dan yang keempat, hiya sa'adah wa hiya halawatu ta'ah. Orang yang mendapatkan kehidupan yang baik adalah senantiasa bahagia dimanapun dia berada. Dia akan senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun dia berada. Dia akan senantiasa melakukan kemanfaatan dimanapun dia berada, dan tidak pernah menyakiti orang, dan tidak pernah ada musuh. Bahkan orang yang bahagia itu adalah dengan prinsip teman 1000 kurang, musuh 1 kebanyakan. Dan orang bahagia tidak akan menggali lubang menutup lubang, menggali musuh cari musuh, dan senantiasa petentang-petenteng kesana kemari mencari musuh. Dan orang yang bahagia adalah siapapun yang ditemui adalah teman. Dan dia ketika disakiti, dia tidak pernah membalas, karena orang yang menyakiti itu sama dengan menghutangkan kebaikan buat dirinya, sehingga dia tidak pernah merasa ada musuh dimanapun dia berada, dan dia senantiasa menebar kedamaian dimanapun dia berada. Dan itulah yang disebut dengan muslim yang sesungguhnya. Karena Rasulullah sendiri menegaskan, al muslimu man salima min lisan wa yadih. Orang yang dikatakan seorang muslim adalah orang yang mampu membebaskan, menyelamatkan muslim yang lain dari apa? Milisani, dari ucapannya, wayadih, dan perbuatannya. Dan orang muslim itu adalah senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun dia berada. Dan yang terakhir adalah ridho bil qadha, senantiasa ridho dengan ketentuan Allah. Orang yang mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang baik, akan senantiasa yakin akan janji-janji Rasulullah. Rasulullah sendiri sudah menegaskan, andaikan seluruh manusia itu memberikan kebaikan buat kita semua atau buat diri kita, jikalau Allah tidak mencatatnya, tidak akan terjadi. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah pun akan yakin bahwa andaikan seluruh orang membenci dia, memusuhi dia, tapi jika Allah tidak mencatatnya, maka tidak akan terjadi. Maka orang yang ridho dengan ketentuan Allah, dimanapun dia berada, dia senantiasa merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa merasa tenang dan damai, dan tidak pernah merasa khawatir dimanapun dia berada, karena dia ridho. Andaikan dia sakiti orang dan di tempat itu dia meninggal,
Jika meninggalnya itu betul-betul ridho dengan qada Allah, maka itu hanya sebagai pelantar. Jika ada orang jahat pada kita sehingga kejahatannya itu betul-betul menyakiti kita, tentu tetap ridho bahwa itu adalah tetap ketentuan Allah. Orang itu hanya sebagai pelantar aja atas apa yang dimusibahkan Allah buat kita semua. Maka dengan demikian dimanapun kita berada, maka Allah akan senantiasa menjanjikan kehidupan yang bahagia, baik sejahtera, sentosa dan aman, sehingga wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka Allah akan menjanjikan pahala yang besar, sebaik-baik pahala terhadap apa yang telah dilakukan. Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, hingga mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demikian liputan khutbah ini. Bagi Anda yang baru bergabung, sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.